Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bisik, Genbi Bincang Asik. Sama aku Disti dan aku Mia. Oke, sekarang Mia nih sebagai apa nih di Genbi? Aku ini saat ini sekarang menjadi narasumber di acara Genbi. Benar. Kalau di Genbi sendiri aku itu kepala departemen komunikasi. Oke, Ibu Depkom kita bersama ya. Oke, nih karena Mia adalah seorang kepala departemen komunikasi, bisa langsung nggak sih jelasin apa sih itu Depkom? Mungkin karena teman-teman ada di Genbi sendiri, mungkin ada yang belum tahu nih. Oke, sebenarnya Depkom itu kan udah yang aku bilang tadi, panjangnya itu adalah Departemen Komunikasi. Nah, Departemen Komunikasi ini bisa dibilang kayak membawahi media-media yang ada di Genbi seperti YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi kita mengerjakan apa yang bakal ditampilkan di media kita. Nah, di dalam Depkom sendiri itu ada divisi lagi nih. Ada divisi lagi. Berapa tuh kalau boleh tahu jumlahnya? Divisi. Apa aja tuh? Yang pertama ada presenter. Kayak Kak Adisti ini dia sebelumnya itu presenter ya guys. Ini kerja nyatanya sebagai host ya teman-teman. Ya. Nah, yang selanjutnya ada content spesialis. Kayak aku sendiri content spesialis sebelumnya sebelum menjadi kepala Depkom. Baik. Lalu ada desain grafis. Desain grafis ini yang mengerjakan kayak feed, terus flyer-flyer kita. Ngebuat desain lah ya. Iya, itu desain grafis. Terus ada videografer juga nih Disti, kayak Mbak yang di belakang layar. Iya. Tuh dia divisinya videografer. Jadi kayak mengetek video dan lain-lain sebagainya. Terus juga ada hukum Disti. Hukum ini kayak hubungan komunitas ya. Jadi kita kayak membangun hubungan dengan komunitas lain di luar Genbi gitu. Betul. Jadi dari hubungan komunitas nih. Dan juga yang terakhir ada redaktor Disti. Itu kalau redaktor lebih saya website. Ini membuat website ya. Website, betul. Terus ini. Oke. Berarti kalau Depkom ini kan udah ada Departemen Komunikasi. Jadi kalau orang mikir Depkom ini sama nggak sih dengan divisi-divisi lain kayak KWU, kayak publikasi dan sosialisasi, sama nggak gitu? Nah, itu sebenarnya beda banget. Beda banget ya? Beda banget. Jadi karena yang aku dengar kayaknya Depkom tuh independen katanya. Itu cewek-ceweknya sih yang independen ya. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya yang lain divisi itu kan di bawah naungan komisariat ya. Jadi mereka setiap anggotanya tuh wajib mengambil divisi yang mereka mau kayak gitu. Kalau Depkom ini bisa dibilang dari namanya departemen bukan divisi gitu ya. Jadi departemen ini berbeda lagi. Dia tidak wajib tapi boleh diikutin. Kayak ibaratnya ekstrakurikuler lah dari sekolah kan. Jadi kalau teman-teman anggota Genbi yang berminat di bidang media boleh bergabung sama Departemen Komunikasi. Tapi pembukaannya ini ada di awal periode biasanya. Di awal periode ya teman-teman. Tapi berarti kalau teman-temannya udah terlewat nih, bisa join Depkom atau enggak? Nunggu periode selanjutnya dibuka. Buat adik-adik yang baru bersalin, sekarang mungkin semester 5 ya, untuk mau mungkin melanjutkan Genbi lagi, tahun depan mungkin bisa ikut di Depkom karena seru banget. Seru banget. Berarti bisa dibilang Depkom ini tuh menaungi wilayah kita yang Riau ini ya, Iya, medianya. Oke. Nah, sebagai seorang kepala Departemen Komunikasi, bidang apa nih yang Mia yang ngerasa oh ini aku banget nih? Karena sebelumnya aku konten spesialis ya, aku juga basic aku dari awal itu udah di konten spesialis. Sebelumnya tuh aku pernah bergabung ke media juga, itu tuh di bidang kreatif. Jadi kayak membuat naskah, mendirect video itu bidang aku. Jadi waktu aku bergabung ke Depkom, aku itu berada di divisi konten spesialis. Jadi kayak brief konten di Instagram, terus juga naskah YouTube itu dari divisi aku yang buat. Oke, mantep banget ya anak-anak Depkom nih. Seru nggak sih Depkom sama rekan-rekannya juga? Kalau dibilang seru ya seru banget, tapi pasti bakal ada santainya. Namanya kan pengorbanan gitu. Tapi waktu, tenaga gitu ya. Untuk membangun media Genbi yang bagus dan kiprahnya baik gitu. Apa sih yang enggak terjadi? Pasti yang enggak terjadi. Dedikasi banget nih untuk negeri. Betul banget. Genbi nih. Oke. Jadi harapan sebagai seorang kepala Departemen Komunikasi untuk Depkom apa sih Mia? Kalau aku sebenarnya banyak banget ya harapannya. Banyak banget ya. Cuman karena ini kita menampilkan yang paling penting aja ya kali. Mungkin aku berharap kita sebagai Depkom mungkin bisa menjadi media Genbi Riau terbaik gitu daripada Genbi yang lain gitu kan. Followers Genbi Riau banyak nggak sih? Wah, udah berapa juta ya di sini?
udah berjuta-juta enggak ya. Ya 20 ribuan ya. Iya. Jadi kita doain aja semoga kedepannya sampai 100 ribu. Amin, rekor nanti ya. Iya, betul. Jadi media terbaik Gen B gitu ya, se-Nusantara gitu. Nusantara. Amin. Oke, kalau udah masuk Depkom nih, masih bisa nggak sih masuk ke divisi? Karena kan otomatis Depkom ini kan naungi wilayah Riau ya. Bisa nggak sih masuk di komisariatnya di universitasnya gitu? Jadi sebenarnya kayak gini, kalau misalnya kita tergabung menjadi Gen B ya, kita itu harus mengambil divisi dulu. Sudah kita ada gabung di divisi, kita ngambil divisi di komisariat di universitasnya masing-masing ya. Misalnya ada kewirausahaan, pendidik, dan sebagainya. Itu yang wajib. Nah, kalau kita udah mengambil itu, baru kita boleh mengambil Depkom kayak gitu. Jadi itu opsional di sini. Yang paling penting itu divisi yang ada di komisariat. Tapi kalau misalnya double job gitu bisa nggak? Boleh banget. Biar menambah waktu. Baik. Kalau nambah waktu, privilege-nya apa tuh? Banyak ya. Banyak. Salah satunya GOTM. Gen B of the Month ya. Nanti wajib kalian tampil di Instagram juga. Oke. Kalau Depkom yang bukan inti nih, otomatis kan masuk di divisi komisariat. Nah, kadang kan ada juga yang jatuhnya tuh double job gitu ya Mbak Mia. Gimana sih mereka mengatur waktunya supaya bisa terlaksana juga di komisariat, di Depkomnya juga terlaksana. Gimana sih? Mungkin ini aku ngambil dari pengalaman aku juga ya. Iya. Karena aku sebelumnya kan dari prodi sebelumnya aku juga di Depkom dan juga kan aku di komisariat. Dan kebetulan aku tuh di komisariat itu sebagai bendahara divisi. Jadi kayak agak lebih tugas daripada anggota saya. Sudah jadi kayak SD di divisi, jadi pula aktif di PJ ya, Depkom, dari Depkom jadi PJ dan Servisalin. Betul. Nah, cara aku tuh sebenarnya kalau kita niat ya, sebenarnya bakal terkerjain semua karena aku juga dari segi anak organisasi, jadi udah gak kaget lagi dengan kaget banget. Malah kaget kalau tiba-tiba nggak ada kegiatan tuh. Betul kayak aku ngapain ya di rumah, kayak pengen gerak gitu, pengen beraktivitas. Bener. Karena udah terbiasa di Depkom, kalau nggak ada Depkom gimana sih? Aduh, aku karena dari awal kuliah udah padat kegiatan ya, aku nggak bisa kebayang kalau nggak ada kegiatan, apalagi nggak ada Gen B ya. Karena Gen B ini dia padat, cuman kegiatan yang menyenangkan itu dijalankan ya. Worth it banget ya, malah lebih dari worth it gitu. Iya, betul. Karena pengalaman dapat, ilmu kita dapat, dan kita tuh dibina ya jatuhnya, nggak dilepas gitu teman-teman. Oke. Yang paling menonjol di Depkom tuh apa sih? Untuk apa nih, divisi atau kegiatan polling? Kalau kegiatan juga boleh. Kalau dari media mungkin kan banyak tuh media platform sosial medianya, apa sih yang lebih menonjol di Depkom? Kalau misalnya dari media sendiri, of course berarti Instagram ya. Karena kan siapa sih yang nggak punya IG? Iya, jadi paling banyak kita yang punya followers itu tuh ada di Instagram sampai 20 ribuan gitu. Dan juga kita aktif banget loh di Instagram, tiap hari bakal ada konten, ada update yang terbaru, ada Snapgram, dan juga kita sering buat chat multi dan lain sebagainya. Tiap malam minggu juga ada Mindy, ada admin Gen B yang menemani malam minggu teman-teman dengan kuis-kuisnya yang out of the box ya teman-teman. Buat kita yang jomblo di sini cocok banget, kita pantauin tuh. Aduh. Ya malam minggu. Di kita nggak ngerasa sendirian, kita punya temen. Oke. Bisa nggak sih teman-teman Gen B lain tuh jadi artisnya Gen B? Bisa banget. Karena kan mungkin ngiranya kayak Depkom aja kali ya, bisa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau teman-teman mau tampil juga di YouTube, Gen B Riau, atau Instagram juga bisa banget. Tapi ada caranya nih. Apa tuh? Caranya yang pertama kita harus GOTM dulu. Kalau GOTM tuh pasti tampil di chat, di Injen, di YouTube dan lain sebagainya. Berarti untuk menjadi GOTM harus aktif. Depkom nih komunitas juga nggak sih? Sebenarnya kita nih komunitasnya Gen B, cuman Depkom ini ada di bawah namun Gen B Riau. Kita bagian dari Gen B Riau. Oke. Apa sih ciri khas dari Depkom sendiri Mbaknya? Kamera kali ya. Jadi karena kita komunikasi otomatis kayak lebih diingat dengan media-medianya gitu ya, kayak kita ngedit pakai laptop, desain, kamera, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya alat-alatnya tuh yang berhubungan dengan media. Jadi kalaupun misalnya kita nih belum pandai atau
kayak cuman sekedar basic doang bisa ngerti kamera atau desain, nanti bakal diajarin lagi kayak yang penting kita tuh mau gitu, mau belajar. Pasti Yang bakal penting ada diajarin. kemauan begitu. Bahkan kita tuh kayak di divisi desain grafis tuh bahkan kita tuh sering sharing gitu loh, kita buka Jimit ya, kelas kelas jimit. gitu. Jadi yang mau belajar tentang desain boleh banget, jadi bakal diajarin kayak gitu. Pokoknya nggak dilepas ya di Depkom tuh, Betul, bener-bener betul. dibimbing. Apalagi ada ibu yang baik hati ini. Terima kasih. Privilege-nya apa nih dari anggota Depkom? Aduh, kalau privilege sebenarnya ya, ini banyak rahasia ya. Apa tuh? Disebutkan boleh nggak? Mungkin yang pertama ya, kalau privilege pasti logo kalian bakal lebih padat dibanding teman-teman yang lain ya. Yang kedua, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang seru kayak misalnya tag video yang kita lakukan sekarang ini di sini. Kan kita bakal ketemu teman-teman dari komisariat lain. Jadi pertemanan kita tuh luas, jadi nggak di Benar. komisariat aja. Nggak mentok di situ-situ Betul, aja. betul. Dan juga nanti kita bisa loh berinteraksi langsung dan kayak sharing-sharing sama pegawai BI karena ada beberapa podcast kita yang memang bintang tamunya ini dari pegawai BI untuk sharing-sharing tentang ekonomi dan lain sebagainya. Keren ya Depkom. Kalau udah ada privilege mungkin ada nggak minusnya dari Depkom nih? Aduh, nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada minusnya karena semuanya itu berbau positif kalau misalnya tentang Depkom. Benar. Paling lebih ke kalau kita ada kemauan berarti kita harus merelakan waktu kita mungkin ya. Cuman walaupun kita merelakan waktu kita, rasanya sangat-sangat sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Oke, positif lah. Satu kata untuk Depkom dong. Kerja rodi. Jangan. Kerja rodi. Tapi kalau kerja rodi kan terdengar seperti pemaksaan. Iya. Kerjanya dari hati. Kerja dari hati. Oh, cinta banget ya sama Depkom. Berarti kerja rodi ya? Ya, kerja rodi dengan penuh cinta. Sarangnya, cuan dong, gaya cuan. Oke. Mungkin kalau bahas-bahas tentang Depkom mungkin masih banyak. Cuman kayaknya ini udah oke banget nih untuk teman-teman ketahui. Berarti kalau Depkom itu merupakan medianya dari Gen Z Riau-nya sendiri. Mungkin teman-teman di komisariat lain atau di universitas lain ya, mungkin ada juga nih divisi-divisinya yang menaungi. Oke. Mungkin sekian pembahasan kita tentang Depkom bersama ibu kita, Departemen Komunikasi. Sampai jumpa di episode Gen Bisik selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!